Cinta kepada dunia inilah induk dari segala macam dosa. Ra'su kulli khati'atin, induk dari segala dosa adalah cinta dunia. Kenapa orang korupsi? Cinta dunia. Kenapa orang makan harta orang dengan cara batil? La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan milu min amalin. Kami kumpulkan semua kebaikan-kebaikan dia. Ini panti jompo yang dulu kau bangun, ini panti asuhan yang kau bangun, ini anak yatim yang kau sekolahkan. Faja'alna, kami jadikan amal-amalnya itu habaan mansura, macam debu yang dihembus angin, tak bermakna. Ambil debu letakkan tapak tangan, hembus. Begitulah amal orang yang tak beriman itu. Seperti pokok kayu, dikupas kulit batangnya, lalu kemudian kering daun-daunnya, datang angin menghembus, yang tinggal hanya ranting-ranting kering. Begitulah amal orang yang mati, tak membawa iman. Makanya kata Allah, la in asyrakta, kalau kau sekutukan aku, kalau kau syirikkan aku, la yahbatanna amaluka, maka semua amalmu tak ada yang bisa menolong engkau. La yahbatanna amaluka, maka gugur semua amalmu, tak bisa membawa engkau, menyelamatkan engkau dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting yang pertama adalah tu'minuna billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai tahlil la ilaha illallah, jaddidu imanakum, refresh, perbaiki, segarkan iman kamu dengan memperbanyak la ilaha illallah. Makanya biasanya kita dalam tahlil, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Selesai ada yang 40 kali, ada yang 100 kali, ada yang 1000 kali. Selesai la ilaha illallah itu ditutup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu. Dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu. Dengan itu nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar. Insyaallah minal aminin. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang aman. Aman dari apa? Di akhirat tak ada lagi kemiskinan, tak ada lagi kesakitan, tak ada lagi kesusahan. Yang dimaksud aman dari apa? Aman dari neraka jahanam. Itu yang selalu kita doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Aman dari neraka jahanam, wa qina adzabannar. Maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab Allah Subhanahu wa taala? Tu'minuna billah. Setelah beriman kepada Allah, wa tujahiduna fi sabilillah, kamu berjihad menegakkan agama Allah. Tidak akan mungkin orang mau berjihad menghilangkan nyawanya, menghilangkan hartanya, kalau dia tak percaya kepada Allah. Bagaimana mungkin orang mau menghabiskan hartanya, nyawanya, kalau dia tak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia mau masuk surga, surganya tak nampak. Dia mau beribadah, dicatat oleh malaikat, malaikatnya tak nampak. Buku catatannya tak nampak. Mana malaikat itu? Kata orang yang tak beriman, ateis. Makanya sebelum masuk ke solat, yang dibahas dulu ayat tentang yang ghaib-ghaib. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya kepada yang ghaib, yang tak nampak. Setelah itu barulah wa yuqimunas shalah. Salat itu nomor 2. Yang pertama kali adalah percaya dulu kepada yang ghaib. Karena semuanya ghaib. Alam barzah, alam kubur, malaikat, mungkar, nakir, ghaib. Titian siratal mustaqim, ghaib. Mizan timbangan amal, ghaib. Jadi kalau yang paling berbahaya itu adalah ketika orang hanya mempercayai yang nampak, yang ada ini saja. Saya percaya kepada ustadz karena ustadz nampak. Saya percaya kepada badan karena ada jasad, ruh tak nampak. Makanya kita disuruh percaya kepada yang paling gaib. Di antara gaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruhnya percaya kepada yang gaib, itu disebut dengan iman. Isra Mi'raj tak nampak. Perjalanan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, tak nampak. Tapi dia percaya. Orang yang percaya kepada sesuatu yang tak dipercayai orang lain, maka dia tidak disebut shadiq, tapi disebut dengan siddiq. Maka Abu Bakar, ketika orang tak percaya, dia percaya. Aku percaya wahai Muhammad, shadaqta, engkau benar wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut dia dengan orang yang paling percaya, siddiq. Abu Bakar siddiq. Sedangkan perempuan yang siddiq itu adalah Maryam, wa ummuhu siddiqah. Ibunya adalah perempuan yang paling percaya kepada Allah. Siapa dia?
itulah Maryam. Jadi kita dituntut untuk beriman seiman laki-laki kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman Abu Bakar Siddiq. Seiman perempuan kepada Isa alaihi salam, imannya wa ummuhu siddiqah, wa ummuhu, ibunya seorang yang amat sangat percaya. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan, suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab Allah Subhanahu wa taala? Pertama, tu'minuna billah. Setelah beriman kepada Allah, wa tujahiduna fi sabilillah, kamu berjuang, berjihad melawan musuh-musuh Allah, menolong agama Allah. Pertama kali bi amwalikum. Setelah wa amwal baru wa anfusikum. Pertama kali amwal, harta. Kenapa di situ tak disebut nyawa duluan? Karena sifat manusia ini memang condong kepada harta. Condong itu bahasa Arabnya malayamilu, condong, miring. Makanya harta itu disebut dengan mal. Zakat harta, zakat mal. Bi amwalikum, jamak dari mal, amwal, condong hati kepada harta, miring kepada harta. Oleh sebab itu yakburu ibnu Adam, manusia ini tua. Manusia ini kalau sudah semakin tua, itu udah pandangan wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami balikkan kejadiannya. Dulu mata tak terang waktu pertama lahir, anak kucing lahir pertama kali tak terbuka biji matanya. Dulu pun kabarnya manusia ini waktu pertama lahir tertutup matanya. Sekarang terbuka, saking tak sabarnya mau menengok handphone, buka. Dulu ada orang-orang tua zaman dulu katanya manusia ini lahir tertutup matanya, macam maaf tikus, macam kucing. Sekarang orang lahir terbuka matanya, tapi belum nampak betul jelas. Makanya anak kecil tak boleh dipoto pakai flash, rusak selaput matanya. Lalu kemudian kita pun nanti sudah agak tua juga begitu. Pertama kali belajar berjalan berdiri tegak itu teroyong-oyong, kaki itu tak kuat. Sekarang balik tak kuat. Baru naik sepeda 2-3 kali kayu udah tak kuat. Bukan menyindir. Begitulah manusia ini. Wa man nu'ammirhu, siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakkisu fil khalqi. Kami balikkan lagi kejadiannya macam dulu. Balik lagi macam ila wa yuraddu ila ardhalil umuri, dibalikkan lagi kepada usia yang hina, usia yang lemah, usia yang tiada daya upaya, usia yang tak ada punya kekuatan, tak apa-apa. Waktu muda ya lantang, suara menggelegar, langkahnya tegap, pandangannya tajam. Tapi setelah tua balik. Oleh sebab itu yakburu ibnu Adam, anak Adam ini semakin tua maka semuanya makin lemah. Mata makin lemah, telinga makin lemah, kaki makin lemah, ingatan makin lemah, tenaga makin lengah. Tapi ada yang makin kuat. Yang kedua, yang dua ini makin kuat, bukan makin lemah. Apa dia? Hubbul mal, cinta hartanya, tamaknya makin. Jadi kalau ada orang masih muda, saya ini Pak Ustadz muda nih masih cinta harta, nanti udah agak tua nih baru rajin sedekah. Enggak, makin tua makin pelit. Surat tanah itu sampai lapu. Lalu kemudian yang kedua adalah yang makin menjadi-jadi pada diri manusia ini adalah hubbud dunia, makin cinta kepada dunia, makin takut mati, makin ngeri. Itu yang ngomong bukan saya, hadis sahih Bukhari, Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu yang pertama kali dihilangkan itu adalah cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia inilah induk dari segala macam dosa. Ra'su kulli khati'atin, induk dari segala dosa adalah cinta dunia. Kenapa orang korupsi? Cinta dunia. Kenapa orang makan harta orang dengan cara batil? La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta orang dengan cara batil. Cinta dunia. Kata Nabi SAW, di akhir zaman nanti kamu tak punya kekuatan seperti makanan ala qas'atiha, dalam piring yang besar. Lalu kemudian orang merebut, menarik kepalanya, menarik kakinya, menarik lehernya, habis. Aqillatun nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah waktu itu jumlah kami umat Islam ini sedikit ya Rasulullah? Kata Nabi, bal antum kasirun. Jumlah kamu banyak, kamu ramai. Lakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tapi kamu seperti buih di tengah lautan. Persis yang disampaikan Nabi 14 abad itu seperti sekarang. Kita ini ramai tapi terombang-ambing, dipukul ombak, dipas gelombang, tak ada kekuatan. Apa yang membuat kami lemah waktu itu ya Rasulullah? Kata Nabi, asabakumul wahnu, kamu kena penyakit wahan. Apa itu ya Rasulullah? Hubbud dunia, cinta kepada dunia. Wa karahiyatul maut, kamu terlalu takut pada kematian.
padahal mati itu tetap juga datang. Aina ma takunu, dimanapun kamu berada, yudrikkumul maut, kematian pasti akan datang kepada kamu. Walau kuntum fi burujim muyadah, walaupun kamu berada di kotak kokoh, dibuat kotak kayu, masuk ke dalam kamu paku, kematian tetap juga akan datang menjemput kamu. Dulu Michael Jackson membuat satu kotak, kata dia kalau masuk di dalam tak masuk malaikat maut, mati juga. Oleh sebab itu maka kita ini tidak pula membahas mati ini menjadi terlalu berani kepada mati, tidak pula terlalu takut pada mati. Ini di samping saya ini Ustadz Irawan Taqwa, senior saya di Mesir, dia sampai 97, saya 98. Tapi kalau malaikat maut datang, tidak melihat tahun kedatangan, bisa jadi saya duluan. Oleh sebab itu maka saya hampir setiap ini beberapa hari ini memposting sahabat-sahabat yang meninggal dunia di IG. Sampai ada yang komen, Ustadz kok posting orang meninggal dunia terus? Bukan permintaan saya, kawan-kawan, sahabat-sahabat dekat meninggal. Satu angkatan di Palembang ini sama-sama ke Mesir kami, Dr. Toto Haryanto meninggal dunia, tak ada sakit-sakit, pulang tausiah, sedang di masjid itu langsung. Oleh sebab itu maka ketika umur masih ada, sempat-sempatkanlah beramal, paksa-paksakan sebelum tidur malam sholat witir dulu agak 3 rakaat. Sebelum tidur malam sempat-sempatkan berwudu. Kalau tak dipaksakan, kalau cerita lelah, capek, letih, tidak, paksakan wudu dulu. Habis wudu bentang sajadah, usolli sunnatal witri 3 rakaatin lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nanti malam bangun tinggal tahajud saja. Paksa-paksakan, pasang jam weker itu, bangun. Kalau tak bisa jam 2 karena tak kuat, jam 4 bangun. Jam 4 masih bisa solat tahajud 8 rakaat ayatnya. Lalu kemudian sempatkan sebelum azan subuh itu beristighfar, berselawat. Tak tahu kita entah kapan kematian itu datang. Ketika mau tidur malam, miringkan badan ke arah kiblat, persis macam miringnya kita di liang lahat. Pas macam di liang lahat, bismika Allahumma ahya wa amut. Memang siap-siap mati. Pas kita mengatakan wa amut, matilah itu. Pas begitu besok bangun, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya selalu pas tidur malam, besok pagi bangun, saya tengok masih di rumah. Tengok lagi, masih di hotel. Ada nanti masanya begitu kita buka, marab buka.